Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Juliana akan menyampaikan materi dari kelompok 11, yaitu tentang ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu jarh wa ta'dil. Kalimat al-jarh wa ta'dil merupakan satu kesatuan dari pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu arjah dan ta'dil. Arjah secara etimologi berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka tersebut. Sedangkan secara terminologi, munculnya suatu sifat dalam diri berwali yang menodai sifat hasilnya atau mencacatkan hafalannya atau melemahkan ingatannya sehingga mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Pengertian dari al-adl secara etimologi berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, berarti orang yang dapat diterima kesaksiannya pada diri seorang berarti nilainya positif. Sedangkan secara terminologi al-adl berarti orang yang tidak memiliki sifat yang menyacatkan keagamaan dan keperiwayatannya. Jadi, ilmu jarh wa ta'dil berarti suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klarifikasi hadisnya. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari jarh dan ta'dil. Yang pertama adalah jarh terlihatnya sifat pada ulama rawi yang dapat menyatukan keadilannya serta merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya yang kemudian ditolak. Sedangkan ta'dil, ulama yang tidak nampak padanya apa yang dapat merusak agama dan perangainya, oleh sebab itu diterima berita dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis. Yang kedua perbedaannya adalah arjah mensifati rawi hadis dengan sesuatu yang melemahkan riwayatnya sehingga tertolak. Sedangkan ta'dil, ulama yang memiliki sifat yang tidak mencacatkan keagamaan dan keperiwayatannya. Yang ketiga perbedaannya adalah arjah, kecacatan pada rawi di hadis disebabkan oleh semua yang dapat merusak keadilan dan kedabitan rawinya. Sedangkan ta'dil mengungkapkan sikap-sikap bersih yang pada diri periwayat sehingga tampak jelas keadilan rawi itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Yang selanjutnya perbedaannya adalah jarh mensifati ulama rawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak dapat diterima. Sedangkan ta'dil pensifatan rawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan riwayatnya pun diterima. Dan yang terakhir perbedaannya adalah jarh munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalannya yang mengakibatkan lemah riwayatnya bahkan tertolak riwayatnya. Sedangkan ta'dil mengungkapkan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Kadangkala terjadi kontradiksi dalam menilai seorang periwayat hadis. Ada yang menilai adil dan ada pula yang menilainya cacat. Jika ini terjadi pada rentang waktu yang berbeda, apa yang diamalkan adalah penilaian yang terakhir. Berarti yang dinilai adalah yang tidak cacat atau yang sudah diputuskan. Hal itu dikarenakan oleh seseorang yang dinilai cacat karena fasik bisa jadi bertaubat dan menjadi adil. Jika dua penilaian kontradiktif tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para ulama berpendapat sebagai berikut. Yang pertama adalah arjah, didahulukan daripada al-ta'dil. Sekalipun yang mentakdil lebih banyak, hal itu karena pentarjih melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh pentakdil. Yang kedua, al-ta'dil didahulukan daripada al-tarjih jika pentakdil lebih banyak. Hal itu dikarenakan dengan banyaknya pentakdil dapat memperkuat posisinya dan minimnya pentarjih dapat memperlemah. Yang ketiga, jika kontradiksi tersebut
tidak ada pendukung yang menguatkan tajrih atau mengambil pendapat lebih kuat, kedua hadis yang kontradiksi itu dihentikan atau tidak diamalkan hingga muncul tarjih. Di antara tiga pendapat di atas, pendapat yang pertama lebih kuat dan lebih berhati-hati. Sementara itu, pendapat kedua sekalipun bersifat demokratis tidak kuat dan tidak dapat dijadikan pedoman karena hanya merupakan upaya pembersihan hadis dari keraguan. C. Tingkatan ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama, tingkatan jarh. Ada dua pendapat yang mengenai tingkatan jarh ini. Salah satunya adalah menurut Ibnu Abi Hatim yang membagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, hadisnya ditulis dan diperhatikan sebagai bahan iktibar apabila berada pada tingkatan lain al-hadis. Yang kedua, penulisannya berada pada tingkat pertama, namun dengan tidak diiktibar apabila lafaznya laisa bi al-qawi. Yang ketiga, hadisnya tidak dibuang, melainkan hanya sebagai bahan iktibar apabila lafaznya dhaif al-hadis. Yang keempat, jika lafaz matruk al-hadis atau dhaif al-hadis ataupun mazhab, maka hadisnya gugur dan tidak boleh ditulis. Yang kedua adalah tingkatan ta'dil yang dibagi oleh rawi, yaitu yang pertama adalah martabat tertinggi. Martabat tertingginya adalah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah martabat ta'dil tertinggi menurut penilaian ulama dalam tazkiyah ataupun seleksinya, yakni lafal ta'dil yang menunjukkan ketinggian mereka atau menggunakan bentuk af'al tafdil. Yang ketiga adalah lafal ta'dil yang diulang-ulang, baik pengulangan maknawi. Yang keempat adalah lafal ta'dil tunggal. Yang kelima, lafal laisa bihi ba'sun dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam adalah lafal-lafal yang mengesankan dekat dengan jarh. Lafal yang keenam ini dekat dengan jarh ini merupakan martabat ta'dil yang terendah. Yang do, manfaat atau kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil ini bermanfaat atau berguna untuk menetapkan apakah periwayatan tersebut dapat diterima ataupun harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli sebagai seorang rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sedangkan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, maka periwayatannya harus diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi. Yang poin kelima adalah syarat-syarat diterimanya dan tidak diterimanya ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama, syarat-syarat ilmu jarh wa ta'dil yaitu A. Ilmu jarh wa ta'dil ini diucapkan oleh ulama yang sudah memenuhi segala syarat sebagai ulama ilmu jarh wa ta'dil. B. Jarh tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Dan juga ta'dil diisyaratkan harus disertai penjelasan sebabnya. Yang C. Jarh harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi ketidakterimaannya. Maka bila ada hal-hal yang menghalangi jarh tidak akan dapat diterima. Yang kedua, jarh ta'dil seorang rawi menetapkan dengan melalui cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dua orang ahli ilmu menyatakan keadilannya. Jumhur ulama ini menyepakati hal tersebut yang dikiaskan kepada takziah. Dalam hukum kesaksian juga diisyaratkan minimal 2 orang yang melakukannya. Yang kedua, periwayat yang thiqat adalah orang yang masyhur di kalangan ahli riwayat. Barang siapa yang masyhur dalam sifat adilnya di kalangan para ahli riwayat dan telah banyak pujian tentang kethiqatannya, maka tidak diperlukan saksi yang menyaksikan keadilannya dengan kata-katanya.
Yang ketiga, menurut mayoritas ahli peneliti, takdil ini diakui walaupun dengan pernyataan satu orang. Yang keempat, takdil bagi seseorang dikenal sebagai pengemban ilmu. Lalu yang ketiga adalah beberapa hal yang tidak diterima pada ilmu jar wa ta'dil, yaitu sebagai berikut. Yang A, menurut Ibnu Hibban, bahwa bila seseorang tidak jar atau orang yang ada di atasnya dan bawahnya dalam sanad dan tidak ada jar sementara tidak pernah meriwayatkan hadis mungkar, maka hadisnya dapat diterima. B. Bila seorang rawi yang adil meriwayatkan hadis dari seorang rawi lain yang disebutkan namanya, maka hal tersebut bukanlah suatu takdil menurut kebanyakan dari para ahli hadis. Pendapat tersebut benar karena para rawi-rawi yang tidak thiqat. Yang C. Pengalaman dan fatwa seorang alim yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan tidaklah berarti bahwa hadis tersebut pasti sahih. Poin yang keenam adalah contoh-contoh dari ilmu jar wa ta'dil. Jika ingin mengetahui tingkat kredibilitas seorang periwayat, dapat menelusuri dalam kitab Al-Jar wa Ta'dil. Penelitian tersebut sangat diperlukan bagi para peneliti yang ingin mengetahui derajat kualitas hadis. Berikut merupakan contoh penelusuran kualitas dari Sufyan al-Thawri dan Muslim bin Khalid al-Zanji, yaitu 1. Mengenai Sufyan al-Thawri dapat dilihat dalam kitab Tahzib Al-Asma wal Al-Lughah juz 1 halaman 314 nomor 216 karya Al-Nawawi. Al-Thawri meriwayatkan dari Al-Khotan dari Ibnu Uyainah yang berbunyi bahwa wattafaqu ala imamatihi wa jalalatihi wa atmi wa martabatihi. Artinya, mereka sepakat atas keimanan, keagungan, dan kebesaran martabatnya. Kami juga meriwayatkan dari Ibnu Wahbin yang berkata, bi kitabillahi ta'ala minabdi Uyainah. Artinya, aku tidak melihat orang yang paling alim dengan kitab Allah daripada Ibnu Uyainah. Yahya bin Al-Khotan berkata, Sufyanu imamun min arba'ina sanah wa dzalika fi hayatin Sufyana. Artinya, Sufyan adalah seorang imam sejak usia 40 tahun. Demikian itu dalam kehidupannya. Yang kedua, contoh kritik jar terhadap periwayat Muslim bin Khalid al-Zanji dalam kitab Tahzib Al-Asma wal Al-Lughah juz 1 halaman 622 sampai 623 nomor 571 karya Al-Nawawi, yaitu sebagai berikut. Ibnu Al-Hatim berkata, Muslimun Zanji imamu fil fikhi wal ilmi. Artinya, Muslim al-Zanji adalah imam dalam fikih dan ilmu. Kefiqahannya diperselisihkan para kritikus. Qala Ibnu Ma'in huwa fiqatu wa fi riwayatin laisa bihi ba'sun. Artinya, Ibnu Ma'in berkata, ia fiqah, sementara itu dalam riwayat lainnya tidak apa-apa. Para kritikus berbeda pendapat dalam menilai kefiqahan dan kecacatan Muslim bin Khalid al-Zanji. Ketika terjadi kontradiksi seperti itu, peneliti dapat memilih salah satu pendapat yang ada.